Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Pertama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah ba'alahu ila hadat rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bihim fid darini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 79. 12 baris ke-12 dari atas. Halaman 79 baris ke-12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, masih tentang nikah ini. Tanakahu, nikahlah kalian semua. Jadi banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul berbicara perintah tentang nikah. Berarti nikah itu adalah sunnah Rasul, ajaran Rasul. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas, bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, kata Rasul, tanakahu, nikahlah kalian semua. Orang yang sudah mampu tentunya. Takasuru, perbanyaklah anak. Nah, ini pesan Rasul lagi, pernikahlah dan perbanyaklah anak. Fa inni, karena sesungguhnya aku mukasirun, bangga dengan banyak anak, bikum, terhadap kalian, al-umama, kepada umat-umat lain, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi Rasul itu akan membanggakan banyaknya umatnya pada hari kiamat dibandingkan dengan umat-umat lain. Jadi ini pesan Rasul adalah kita memperbanyak anak. Dan yang mempraktekkan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang udah nggak mau ada KB, dulu nggak ada KB. Jadi KB itu minimal makruh. Kenapa makruh? Rasul nyuruh banyak anak, kita menghambat anak, hadirin sekalian. Jadi KB itu bisa makruh, kalau niatnya tidak baik bisa haram. Kalau karena kebutuhan mendesak memang harus KB, memang harus KB dan itu bisa wajib. Tapi secara umum itu KB itu hukumnya makruh. Maka kalau kita
ikuti pesan Rasul ini, kita yakin kepada Allah. Kalau kita punya anak, pasti rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan orang zaman dulu itu benar, banyak anak banyak rezeki, ya, banyak rezeki, dan itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan hadirin sekalian, KB itu bisa cocok, bisa nggak cocok. Kalau nggak cocok, biasanya ada efek samping. Lalu kita bayar, nggak banyak. Kita menghambat biar nggak punya anak, bayar ke bidan, hadirin sekalian. Mendingan uang yang buat bayar ke bidan buat ngurus anak, hadirin sekalian. Yaitu kurang lebih gambarannya, hadirin sekalian. Maka kita keyakinan kepada Allah harus kita lebih tertanam lagi. Rasul perintahkan, nikahlah, perbanyaklah anak, karena sesungguhnya kami akan membanggakan banyak anak dengan umat-umat terdahulu. Umat kami banyak pada hari kiamat nanti, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza tazawwajal abdu, jika seorang hamba sudah menikah, bahasanya tazawwaja, sudah kawin atau sudah menikah, faqad istakmala, sungguh dia telah menyempurnakan nisfad din, setengahnya agama. Jadi orang yang sudah nikah itu setengah agama sudah dilaksanakan, hadirin sekalian. Setengah agama sudah dilaksanakan. Falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, fi nisfis sabiqi, fi nisfil baqi, di dalam setengah sisanya. Jadi di dalam setengah berikutnya, setengah sisanya, hadirin sekalian. Orang kalau sudah nikah, sholatnya insya Allah lebih khusyuk. Orang kalau sudah nikah, zikirnya lebih khusyuk. Orang kalau sudah nikah, baca Qur'annya lebih khusyuk. Nih, tapi kalau orang belum nikah, sholat biasanya mikir macam-macam, hadirin sekalian. Nah, itu diantaranya, sehingga dikatakan nikah itu setengahnya agama, hadirin sekalian. Orang itu akan sempurna agamanya jika sudah nikah. Jadi ada orang yang nggak nikah, dia tekun ibadahnya tekun, hadirin sekalian, belum nyampe setengah, hadirin sekalian, karena setengahnya ada di dalam nikah. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, masih setengah. Kalau dia full, masih setengah, hadirin sekalian. Setengahnya itu ada di dalam nikah. Maka usahakan nikah, hadirin sekalian. Nikah kan perlu biaya, ya emang perlu biaya, hadirin sekalian. Kita usaha untuk mencapai keridhaan Allah. Kita nyari duit untuk nikah, niatnya ibadah, nyari duitnya jadi ibadah, hadirin sekalian. Jadi kita niat ibadah, hadirin sekalian. Nikah itu tidak berat, yang berat itu pernak-perniknya, karena buatan manusia, hadirin sekalian. Nyewa gedung, nggak ada yang nyuruh nyewa gedung agama. Wahai kaum muslimin, jika nikah nyewalah gedung, nggak ada, hadirin sekalian. Dangdutan, nah itu lebih nggak boleh, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita nikah itu tidak berat. Yang disuruh adalah berwalimah. Kalau kita sudah ada akad nikah, kita manggil tetangga, lalu setelah itu akad selesai kita makan, itu sudah walimah, hadirin sekalian. Itu sudah walimah. Jadi kalau sudah mau dibesarkan lagi, itu hukumnya boleh, hadirin sekalian. Jadi kita yang diperintahkan adalah walimah. Walimah itu pun ternyata hukumnya sunnah. Jadi walimah itu hukumnya sunnah. Jadi kita ngundang tetangga saja, kemudian semampunya habis akad nikah kita makan bersama tetangga yang diundang, itu walimah sudah kita laksanakan, hadirin sekalian. Nah, yang bikin berat kitanya, hadirin sekalian. Kitanya yang mensyaratkan harus begini. Nah, itu yang bikin mahal, hadirin sekalian.
Jadi orang yang sudah nikah dia sudah menyempurnakan setengah agama. Wa qala Ibnu Abbas berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, la yamna'u, tidak mencegah, minan nikahi, dari nikah, illa adzun, kecuali ketidakmampuan, au fujurun, atau kedurhakaan. Nah ini bukan hadis tapi perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata yang mencegah nikah itu dua. Yang mencegah nikah itu dua, kata Ibnu Abbas, ketidakmampuan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak nikah, hambatan itu dua. Bisa tidak mampu, dananya belum cukup lalu belum nikah-nikah, atau kita mampu nggak ada yang mau, itu pun ajzun, hadirin sekalian, ketidakmampuan. Misalkan kurang ganteng lalu nggak laku-laku, itu pun ajzun, lemah juga, hadirin sekalian. Jadi ketidakmampuan itu beraneka ragam. Dia ada niatan nikah, maka lalu dia masih belum nikah, berarti dia punya ketidakmampuan. Atau au fujurun, atau kedurhakaan. Dia sudah mampu lalu tidak nikah-nikah, dia durhaka kepada Allah. Kenapa disebut durhaka? Karena biasanya salurannya ke yang negatif, hadirin sekalian, dan itu dosa besar, hadirin sekalian. Jadi sudah mampu enggak nikah, biasanya salurannya ke yang negatif, nauzubillah min zalik, dan itu hukumnya dosa besar. Maka usahakan ketika kita sudah mampu, hendaklah kita nikah. Kalau kita sudah mampu lalu belum nikah juga, solusinya adalah perbanyak puasa, hadirin sekalian. Puasa itu benteng untuk melindungi sementara sebelum kita menikah, hadirin sekalian. Sehingga dengan puasa kita tetap terjaga, hati kita akan tenang, hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, pengarang ini berkata, wa fin nikahi, di dalam nikah, faraghun lil qalbi, ada ketenangan di dalam hati. Jadi di dalam nikah itu ada ketenangan di dalam hati, min wasa'isi syaitoni, dari bisikan-bisikan setan. Jadi tenang hatinya, jauh dari bisikan-bisikan setan. Fima yata'allaku minan nisa, di dalam apa-apa yang berkaitan dengan wanita. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan wanita itu pun bisikan setan, dan itu akan hilang jika orang tersebut nikah, hadirin sekalian, atau sangat berkurang jika orang tersebut nikah, hadirin sekalian. Jadi bisikan-bisikan setan yang berkaitan dengan wanita itu dihembuskan oleh setan, sehingga orang tersebut melakukan dosa besar seperti berzina, hadirin sekalian. Jadi dengan nikah itu akan terhindar. Wa rubbama yu'radu dzalika lil insani wa huwa fi sholatihi. Kadang-kadang bisikan itu dihembuskan kepada manusia ketika orang tersebut waktu sholat, wa fiqan baina yadayillah, padahal dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang bisikan itu setan hembuskannya di dalam sholat, nauzubillah min dzalik. Berarti ini hal yang berat. Huwa yatlul Quran, atau ketika dia sedang membaca Al-Quran. Huwa fi dzikrillahi, atau sedang berzikir kepada Allah. Zikir yang kosong, zikir kosong itu hembusan itu bisa masuk. Fayaqa'u fi su'il adabi, maka orang tersebut jatuh di dalam su'ul adab, buruknya akhlak, ma'allahi, bersama Allah. Jadi lagi sholat mikirin yang negatif, itu namanya su'ul adab, akhlaknya buruk kepada Allah. Dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi baca Quran, lagi zikir, mikir yang negatif, dia su'ul adab, buruk akhlaknya di sisi Allah, dan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikah itu orang tersebut akan selamat dari hal itu, hadirin sekalian. Wa fin nikahi, di dalam nikah, ghaddun lil basari, akan memejamkan pandangan. Jadi di dalam nikah itu akan bisa memejamkan pandangan. Wa tahsinun lil farji,
menjaga kemaluan. Jadi di dalam nikah itu kita menjaga kemaluan. Kalau kemaluan ini tidak kita jaga, jatuhnya kepada perzinahan. Perzinahan itu dosa besar. Kalau sudah nikah, ini perbuatannya sama, yang semula dosa besar menjadi ibadah. Hadirin sekalian, tiap melakukan nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menjaga diri kita dari godaan setan, di antaranya adalah dengan nikah. Nikah niatnya yang ikhlas, yaitu mengharapkan keridhaan Allah, lalu membentengi diri dari perbuatan zina, sehingga keturunan-keturunan lahirlah keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa tekun taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.